Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu keputusan ataupun suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi berdasarkan kartu yang saya ambil nanti. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys, terhadap kartu yang saya pegang ini, apa yang akan terjadi dan informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu. Mulai dari energi yang kamu miliki ataupun energi yang dimiliki di luar dari kondisi kamu. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap keputusan kamu dan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Hal apa yang akan saya beritahukan terhadap diri kamu? Apakah bersifat positif atau memang bersifat negatif terhadap energi yang berada di dalam diri kamu ataupun energi di luar yang dimiliki oleh kondisi diri kamu? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Kamu bisa melihat sendiri dengan kartu yang saya pegang ini. Bagaimana posisi gambarnya, kamu pun bisa mengartikannya. Di mana kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun memberikan suatu kesimpulan, di mana baik secara reaksi ataupun baik secara kesimpulan, seseorang tersebut sedang berusaha membuat suatu perubahan, sedang berusaha untuk melakukan suatu kemajuan, tetapi apa yang dia usahakan tersebut dia terima tidak sesuai dengan harapan dia, tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dengan kata lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini merupakan suatu situasi di mana situasi tersebut berupa kegagalan. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang hanya bisa melihat ke bawah dengan apa yang dia tanam tersebut, semuanya gagal. Kalau saya mengkaitkan kartu yang saya pegang ini terhadap diri kamu, baik di dalam kehidupan di masa lalu ataupun kehidupan untuk saat ini, energi yang kamu berikan
kepada saya dan saya pun merasakan di dalam pemikiran kamu ada suatu pemikiran di mana pemikiran itu kenapa selalu gagal yang saya lakukan. Kenapa ketika diri saya sudah mengenal seseorang dan seseorang mengenal diri saya, sudah terjalin yang namanya komunikasi, tetapi komunikasi tersebut hanya berhenti di tengah jalan, tidak memberikan suatu ikatan yang pasti. Dengan kata berhenti tersebut, bisa saja diri kamu yang membuat atau memang diri seseorang yang membuatnya. Nah, kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ketika diri kamu menjalin suatu hubungan di rumah tangga, kemungkinan diri kamu seberusaha mungkin untuk menetralkan keadaan tersebut, tetapi ketika diri kamu melakukan hal tersebut, justru ada pihak lain ataupun pihak dari pasangan kamu membuat situasi tersebut bukan malah memperbaiki, tetapi malah menghancurkan. Dari situasi tersebutlah timbul di dalam pemikiran diri kamu dan perasaan kamu ataupun batin yang ada di dalam diri kamu seakan-akan berbicara, saya sudah lelah, saya sudah bosan, dan saya sudah jenuh terhadap hubungan seperti ini. Saya sudah berusaha, tetapi usaha saya dipatahkan oleh pihak lain. Tidak diberikan respon yang positif oleh pasangan saya. Justru ketika diri saya mengharapkan suatu respon positif dari pasangan saya malah mengkhianatin saya, dan pasangan saya telah melakukan suatu kebohongan baik dari sisi materi ataupun dari sisi pekerjaan. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu, dengan kemunculan yang saya pegang ini kartunya, ada situasi yang membuat diri kamu tersebut selalu berpikiran, saya harus bisa bergerak maju, saya harus bisa bertahan dengan kondisi seperti ini karena memang inilah tempat sumber pendapatan saya. Ketika diri saya berpikiran untuk keluar dari pekerjaan ini, saya tidak memiliki pekerjaan tersebut yang lain. Mau tidak mau, walaupun saya merasakan suatu tekanan batin, saya harus bisa bertahan karena memang diri saya memiliki rasa tanggung jawab dan memiliki suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau saya berbicara dari diri kamu yang single parent, dengan kemunculan kartu ini, ada yang membuat diri kamu terkadang melamun dan terkadang ingin merenungi semua yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan kamu pun berpikiran, kenapa ya diri saya seperti ini? Kenapa orang lain bisa tertawa dan bisa senyum bahagia? Diri saya kenapa tidak bisa seperti itu? Apa yang salah terhadap diri saya? Apakah diri saya yang berbuat jahat terhadap orang lain? Apakah orang lain yang berbuat jahat terhadap diri saya? Sehingga apa yang saya lakukan semuanya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Semuanya tidak sesuai, atau dengan kata lain selalu gagal. Ini dia. Kalau saya berbicara dari sisi kamu yang berhubungan twin flame, kamu jangan berfokus terhadap diri kamu. Karena ketika diri kamu fokus terhadap hubungan twin flame yang kamu jalankan, akan membuat diri kamu itu semakin hari semakin kacau. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang hubungan twin flame yang kamu jalankan tersebut merupakan hubungan yang bercerminkan terhadap sifat kamu sendiri.
kamu berpasangan terhadap saudara kembar kamu, dan apapun yang kamu lakukan, seperti itu juga yang dilakukan oleh pasangan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, kemungkinan kartu yang saya pegang ini, kamu bertanya-tanya, kenapa saya mengalami situasi kegagalan? Saya sudah berusaha dan saya sudah memberikan suatu modal, tetapi ketika diri saya melakukan hal tersebut, bukan yang kembali bersifat baik, tetapi yang kembali bersifat negatif. Nah, bagaimana kartu di bawahnya, guys? Muncul kartu ini berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik ketiga zodiak tersebut, tetapi saya fokus terhadap unsur apinya. Kemungkinan ada suatu energi yang masih kamu miliki, di mana energi tersebut seakan-akan memberikan diri kamu suatu kekuatan dan bisa menetralkan batin kamu. Di mana ketika energi tersebut memiliki suatu kekuatan dan bisa menetralkan batin kamu, karena memang kamu sudah menerima yang namanya suatu kegagalan. Dan unsur api ini memberikan diri kamu suatu semangat baru dari rasa kegagalan tersebut. Dengan kata lain, semangat itulah yang memicu diri kamu untuk bergerak maju ke depannya. Terlalu banyak pengalaman yang akan kamu jadikan suatu pembelajaran untuk kedepannya ini, guys. Baik secara perasaan, materi, usaha, dan pekerjaan kamu. Semuanya memang terasa gagal, tetapi dari kegagalan tersebut kamu bisa lebih belajar dan bisa berpikiran secara dewasa. Nah, bagaimana di bagian keduanya? Muncul kartu The Hermit berlambangkan 3 zodiak berunsurkan tanah: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kemunculan kartu The Hermit ini berzodiak Virgo, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat di sisi pemikiran kamu, kamu masih merasakan suatu kekhawatiran dan kamu pun masih merasakan suatu kewaspadaan di sini. Kenapa saya mengatakan diri kamu masih merasakan suatu kekhawatiran? Karena memang ketika diri kamu mulai untuk bergerak maju dan mulai memiliki semangat, kamu merasa, apakah ketika diri saya tersebut bisa bergerak maju akan memberikan diri saya suatu kegagalan, atau memang diri saya akan mendapatkan suatu harapan yang sesuai dengan keinginan saya? Kamu selalu berpikiran dan merasakan suatu kekhawatiran. Buang rasa kekhawatiran kamu, buang rasa kewaspadaan kamu. Kenapa saya mengatakan kamu harus membuangnya? Setidaknya diri kamu mulai untuk mencoba. Jangan berpikiran duluan merasa gagal. Coba dan coba dan coba. Kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu The Hermit, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, muncul 4 pedang, yang dimana 4 pedang tersebut bersilang. Kemungkinan bukan hanya kamu berpikiran selalu gagal, mungkin ada suatu pertentangan di sisi lain sehingga diri kamu pun selalu waspada ini. Pertentangan apa, guys? Wow. Walaupun diri kamu berpikiran ada suatu pertentangan, tetapi dari pertentangan tersebut saya melihat tangan seseorang ada memegang cawan di sini. Bisa saja kartu As of Pentacles ini kamu sendiri yang akan menggapainya, dan kamu sendiri sanggup untuk melakukannya.
Kemunculan kartu As of Pentacles berbicara terhadap diri kamu. Kamu sanggup, kamu mampu, tetapi kenapa di sisi lain pemikiran kamu masih merasa khawatir? Ada apa dengan diri kamu? As of Pentacles ini kartu positif terhadap diri kamu. Dan kartu yang saya pegang ini akan ada perubahan dari sisi materi kamu, karena Pentacles berbicara dari sisi keuangan. Ini dia guys, yang sedang kamu pikirkan. Nah, bagaimana kartu di bagian ketiganya? Muncul kartu Six of Cups, Six of Coin. 3 koin di kanan, 3 koin di kiri. Dengan kemunculan kartu ini, akan ada hal yang kamu pertimbangkan untuk kedepannya, di mana hal yang akan kamu pertimbangkan bisa saja berupa bantuan, bisa saja diri kamu akan butuh yang namanya bantuan. Tetapi saya fokus terhadap posisi diri kamu ketika diri kamu saya lemparkan di dalam tengah-tengahnya. Ada hal yang akan kamu pertimbangkan. Hal ini apa? Wow, mantap jiwa. Muncul kartu King of Pentacles. Kemungkinan untuk kedepannya yang membuat diri kamu mempertimbangkan suatu hal karena memang ada seseorang yang akan datang terhadap diri kamu, di mana kehadiran dia memiliki materi yang luar biasa. Kemungkinan yang membuat diri kamu pun masih merasa khawatir karena memang kehadiran King of Pentacles terhadap diri kamu untuk kedepannya. Kamu berpikiran, apakah diri saya layak untuk mendapatkan dia? Apakah diri saya bisa diperbaiki oleh diri dia? Apakah saya mampu untuk menyeimbangkan kehadiran dia? Ini yang akan terjadi untuk kedepannya. Kartu King of Pentacles akan hadir terhadap diri kamu dan mengubah situasi kamu, yang dimana situasi tersebut selalu gagal. Ini dia guys, kartu terakhir. Muncul kartu ini, kartu penyelamat. Kalau saya meletakkan di sini, kemungkinan King of Pentacles ini menyelamatkan diri kamu dari situasi ketidaknyamanan tersebut. Ini dia guys. Dari King of Pentacles akan kamu pertimbangkan kehadirannya. Nah, dari beberapa kartu ini saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut untuk kedepannya diri kamu tidak akan merasa gagal, dan kegagalan tersebut diubah dan diberi bantuan oleh seseorang yang akan hadir, di mana kehadiran dia memiliki materi yang luar biasa. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.